Halo. Halo, kembali lagi nih di Podconomics bareng gue Gaby dan teman gue Lucky. Nah, moga-moga kalian belum bosan dengerin kita berdua dan gak akan bosan. Bentar. Bentur apa barusan? Bentar. Ya, tadi gue pengen nanya, saking gue distracted, gue sampai salah ngomong. Gue melihat lu ada perbedaan di rambut lu, Gap. Jadi Kenapa nih? fresh sekali gitu ya. Sangat fresh gitu. Terus iya. ada apa itu? Bapak. Ini aksesoris tambahan gitu kan. Gue motong rambut gue gitu. Kemarin kan panjang banget tuh, udah sepinggang I think. Terus gue potong abis pendek karena gue mau nyumbangin rambut gue gitu. Gue mau sumbang ke orang-orang yang kayak mereka memang butuh buat dibikin wig gitu-gitu kan, karena sakit atau gimana. Dan kebetulan mungkin buat orang-orang yang butuh rambut sebenarnya, kayak lu juga sih Ki. Lo lihat kan tuh sekarang tuh. Ya, aku buka topi guys karena punya rambut sekarang. Iya, jadi dia tuh kayak dari kemarin khawatir banget nggak mau buka topi ya tuh gara-gara nggak usah buka kartu juga. Udah masuk kartu. Oke, ya guys, jadi Podconomics kita hari ini mengenai pertemanan lagi. Oke. Iya, karena kan kemarin sudah nentuin kan kita. Sudah ganti topik. Kita mau tentang apa nih? Pertemanan sama pertemanan lagi kan. Minggu lalu seru kan pertemanan juga. Iya. Sampai lupa waktu ya. Yoi. Nah, hari ini kita punya kedatangan. Kita hari ini kedatangan bintang tamu lagi, Gap. Sama lah tiap Siapa nih? Juga. Siapa nih? Katanya sih hari ini beda, anak 2019 gitu kan. Biar seger dikit. Wajah baru, muka baru. Lebih muda, lebih enak dilihat. Mukanya masih fresh gitu kan. Nggak kayak kita udah pewat-pewat dikit. Ya, muka ada kucel gitu ya. Langsung aja kita panggil bintang tamunya. Siapa, Gap? Namanya? Oh, ada Livia Priscilla. Silakan Livia. Halo semuanya, aku Livia dari Busekon 2019, sekaligus sebagai Sekretaris 2 Best Association 2020-2021. Keren. Hai Livia. Halo. Gimana? Langsung aja. Jadi silakan, waktu dan tempat dipersilahkan gitu kan untuk ngobrol dengan kita. Kira-kira ada apa nih sih masalah pertemanan yang kamu ceritakan ke kita? Iya, ini sangat penting untuk Livia yang mulai karena kontennya nggak ada kalau nggak ada Livia yang cerita. Iya, langsung aja Liv. Oke. Jadi gini, pertama kali pindah ke Prasmul itu kan benar-benar lingkungan baru kan. Aku nggak tahu sekitaran BSD dan aku sama sekali nggak kenal siapa-siapa. Jadi hal pertama yang ada di pikiran aku setelah masuk Prasmul tuh, oke, fix banget harus dapat teman dulu. Nah, ya seperti cerita pencarian teman di Prasmul pada umumnya sih, aku akhirnya dapat teman, yeay. Untungnya, aku pribadi sih, aku seneng banget sama teman-teman aku semuanya. Tapi, seiring berjalannya waktu, semakin susah buat aku buat ngatur waktu. Karena banyak banget kesibukan organisasi, atau enggak waktu hangout sama, kumpul-kumpul sama teman, yang akhirnya jadi buat aku susah ketemu sama keluarga, gitu. Oke. Nangkep ceritanya. Apa Gap? Pendapat lu? Udah, sampai sini dulu kan ceritanya? Atau ada lagi? Iya, gitu. Situ dulu. Kalau gue lihat-lihat nih, ini kayak ada permasalahan opportunity cost juga nih, Ki. Balik lagi nih, kayak lagi bahan-bahan kita yang kemarin, yang sama Kalista, sama Fani, pasti opportunity cost-nya muncul lagi. Gitu. Berarti emang ada trade-off nih kelihatannya ya. Ada tadi kan apa, antara teman atau keluarga kan? Keluarga, gitu kan. Iya, betul. Keluarga. Kemarin kalau milih teman kan jadi kasus anak durhaka gitu kan. Iya nih. Beda nih kasusnya nih. Siap didepak. Iya, benar-benar. Antara keluarga sama teman, aku tuh selalu bingung. Soalnya biasanya kan kalau weekdays, itu kan aku emang sama teman-teman itu ngabisin waktu, most of the time itu kuliah atau enggak belajar gitu kan. Dan waktu yang benar-benar free-nya tuh hari Sabtu Minggu. Dan itu juga berlaku buat teman-teman yang lainnya. Tapi di sisi lain, selama aku kuliah itu kan aku ngekos, nggak tinggal sama keluarga ya. Jadi hari libur tuh mau aku habisin bareng keluarga aku.
Dan aku orangnya tuh emang utamakan keluarga banget. Tapi lagi karena jaraknya jauh aku sama keluarga aku. Maksudnya tempat tinggalnya. Terus waktu pulang perginya pun cukup lama. Jadi aku mikir 2-3 kali gitu loh buat pulang. Suka gitu. Oh, berarti nggak jadi anak durhaka Ki kebetulan. Karena dia tetap prioritinya untuk keluarga. Dia gitu. berusaha nggak Iya durhaka. dong. Oke. Tapi bentar. Nih gue ngeliat dari muka lu nih Ki, lu kayak ada something nih, kayak keinget sesuatu nggak sih? Habis berpikir keras gue tadi. Iya, gue tadi mendengar ceritanya langsung teringat 2 topik ekonomi yang sangat menarik, terutama ini di behavioral economics. Tahu nggak? Ayo, kebayang nggak? Mentang-mentang habis UTS ya. Langsung deh. Baru belajar kemarin malam. Oke. Iya, gue nangkepnya ini ada 2 nih. Pertama ada bounded rationality, kedua ada namanya status quo bias atau bisa dibilang juga default option bias. Masih ingat kan Gem? Baru tadi tesnya. Ingat lah. Iya benar dong, ada teorinya. Bener. Suara. Ini nggak ngadi-ngadi, nggak Lucky yang bikin teorinya nggak. Oke. Ini kayak maklum aja sih, soalnya Livia kan semester awal nih, kita udah semester tua, ini kayak bahan bahas semester tua gitu. Iya, ini mungkin tadi kan gue sebut 2 nih. Gue yakin lo juga masih inget lah, dan lo pasti bisa lah relate sama topiknya si Livia. Lo coba jelasin deh yang pertama. Yang tadi apa? Bounded rationality dulu deh. Bounded rationality, ya. Sebenarnya kayak bounded rationality itu pada dasarnya, lo ingat gak sih Liv, kita tuh ada belajar soal prinsip ekonomi dasar ya, tentang kayak manusia tuh makhluk rasional dan dia bakal selalu milih pilihan yang bakal menghasilkan benefit terbaik buat dia. Ingat kan ya? Ingat. Tapi banget nih, karena ada yang namanya bounded rationality, pada dasarnya manusia tuh nggak bisa milih pilihan yang rasional ini gitu loh. Karena berbagai macam faktor. Misalnya nih, kamu di weekend tadi kan, kamu pilih antara mau belajar sama teman atau misalnya mau kumpul sama keluarga. Kamu punya 2 option itu nih misalnya. Tapi karena kamu orangnya lebih mementingkan keluarga, yaudah kamu mikir, yaudah gue sama keluarga dulu deh gitu kan. Kalau gue belajar, gue bisa belajar sendiri kok, nggak masalah gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya buat diri lu sendiri, option yang paling tinggi benefitnya itu ketika lu pergi belajar sama teman. Karena ketika lu pergi belajar sama teman, lu bisa review, lu bisa dapet insight dari mereka, bisa tahu apa yang mereka pikirin dan sebenarnya lu nggak kepikiran gitu, dan lu bisa dapet banyak hal baru lah pada dasarnya gitu. Nah, tapi karena lu pas milih itu lu nggak mikirin hal-hal tersebut, maka lu pilih untuk kumpul sama keluarga aja deh gitu. Misalnya karena kangen gitu-gitu. Iya. Benar sih. Ya, jadi untuk lanjutin teori Gaby ini langsung gue potong langsung ke siapa? Default option bias ya. Jadi sesuai dengan yang Gaby bilang, lu tuh punya suatu preference untuk pulang ke rumah dan bersama keluarga, gitu kan? Walaupun lu punya option lain, itu namanya default option bias. Mungkin kebiasa lu dari SMA, dari SD, dari SMP, gitu kan, dari kecil lah intinya, lu kebiasa sama keluarga terus, akhirnya lu lebih nyaman sama keluarga, dan kemana-mana dibanding sama temen, lu lebih milih sama keluarga. Gitu. Nah, itu namanya default option bias, gitu. Jadi, misalkan bayangkan. Ini nggak salah sih, nggak salah sih. Nggak ada salahnya. Iya. Nah, ini kan contohnya, lu sama-sama di BSD nih, keluarga lu dan teman-teman lu nggak ada jarak nih. Itu pasti lu akan milih keluarga dibanding teman, ya kan? Logikanya gitu, karena lu lebih milih teman. Tapi, lu nggak bisa menuhin default option bias ini, karena ternyata kondisi lu itu, orang tua lu di mana, lu nya di mana kan? Lu ngekos jauh, pulang harus ada kosnya, ya kan? Belum lagi, lu harus kehilangan materi-materi kuliahnya yang dipelajari sama teman-teman. Jadi begitu. Nah, itu ya itulah pergabungan antara bounded rationality dan status quo bias gitu. Nangkep? Nangkep. Benar sih ya. Jadi aku emang harus milih yang lebih urgent gitu. Lebih urgent pada saat waktu itu. Benar banget. Ya, mungkin... lu bisa lihat lagi sih dari opportunity cost-nya nih Ki, ya kan? Oh ya bisa. Kayak mana sih yang bisa lu lakuin sekarang? Yang kayak like right now gitu, yang paling mana yang juga yang paling masuk akal lu lakuin. Misalnya lu kalau mau tes ya pasti belajar sama temen dong gitu. Nah, itu kayak tergantung lu nya juga gitu. Iya. Si default option bias ini juga bilang gitu, kalau misalkan emang lu sekarang kondisinya lagi urgent, lagi UTS, harus belajar ya, lu belajar gitu.
Itu kan cost lu tinggalin kalau misalkan lu pulang lu jadi nggak belajar kan. Tapi betul. misalkan ini kondisi hari biasa yang kayak nggak ada apa-apa, pilihannya cuma antara nongkrong ya, bukan belajar, nongkrong sama teman, sama pulang ke rumah sama keluarga, ya lu pasti milihnya sama keluarga dong. Karena lu nggak ada, ini nongkrong kan nggak ada penting-pentingnya gitu loh. Ya gitu. Iya jadi sih. andai kata cost untuk lu switching pilihannya itu kecil, pasti lu akan milih default option lu. Gitu aja. Simple. Jadi aku pun juga harus milih yang benefitnya pada saat itu lebih besar buat aku ya. Gitu ya. Ya intinya gitulah. Yes. Kapan? Betul. Kapan dan kondisinya gimana. Dan itu tadi jangan lupa lu tuh cuma 2 option loh. Itu belum kalau 3, kalau 4, kalau lu misalkan harus pilih organisasi, teman, keluarga, pacar, apa segala macam, itu lebih pusing lagi. Ya makanya menurut gue sih, lu atur sendirilah. Kita kan nggak ngasih jawaban pasti. Yang penting kan dengan ada teori-teori ini, lu bisa ngatur nih mana yang payoff-nya penting, payoff-nya tinggi, mana yang penting buat lu sendiri dan seterusnya. Itu aja. Betul sih. Berarti aku harus bisa ngatur prioritas aku sama waktu aku. Betul. Baik betul. Gitu ya. Iya. Ya kayaknya udah cukup juga waktunya, sudah OTW deadline, bukan deadline. Ya durasinya udah mau habis. Betul. Bukan deadline, kebiasaan. Ya. Terima kasih Livia buat sharingnya. Terima kasih. Semoga membantu kita. Thank you juga Kak udah mau dengerin cerita aku hari ini, udah kasih saran-saran juga. Thank you banget. Oh pasti. Thank you juga udah mau datang di sini dan juga udah sharing sama kita. Tuh. Gimana Ki? Kita langsung tutup aja kali ya. Ya, langsung tutup aja. Tidak usah muluk-muluk. Ya, dan terima kasih juga buat para pendengar gitu kan ya. Terima kasih buat para pendengar. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau misalnya ada tombol subscribe itu. Komen. Dan jangan bosan-bosan juga dengerin kita gitu. Thank you semua. Kita terus bareng-bareng ya. Siapa ya? 1, 2, 3. Dadah. Sampai jumpa di Podkonomik selanjutnya. Masih pertemanan, jangan lupa.